Yes, masih balik lagi di Asa The Way. Betul, dan kalau misalnya dari kemarin-kemarin kita tuh kayaknya jarang banget siaran berdua doang ya. Iya, makanya terusan aja gitu, ada tamu lagi, ngobrol bareng lagi, ngobrol seru lagi. Berhari-hari tuh kayaknya kita belajar terus sama banyak orang-orang yang berbeda-beda. Iya, benar. Mulai dari musisi, betul, ada, terus juga pejabat ada. Ya. Banyak banget. Banyak banget. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu lagi spesial banget. Waduh, ada siapa nih, Jas? Kali ini kita kedatangan seseorang yang udah pernah datang juga waktu itu ke sini. Oh iya benar. Betul, kita ketemuan sama Bapak Sony Salimi sebagai Direktur Utama PDAM Tritawani Kota Bandung. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Dan kali ini Bapak Sony nggak sendirian. Yo, dong. Ada juga nih ya. Ada siapa sama nih, Mas Sansan Reddy Taufik. Ini sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Kota Bandung. Selamat sore Mas Selamat Sansan. sore. Halo, sore. Sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya, sejauh ini ya. Oke, kalau biasa, luar Akbar ya kan. biasa. Semangat mahasiswa tuh beda. Semangat mahasiswa tuh beda. Iya, kita mahasiswa Indonesia. Kita Iya. mahasiswa nggak sih? Ya, mahasiswa lah. Mahasiswa. Udah aja mantan tapi. Gimana nih sibukannya, gimana aja nih Bapak Sony sama Mas Sansan juga sejauh ini apa aja nih? Ya, kalau kami tentunya tukang ledeng disibukkan dengan bagaimana kita bisa support ya khususnya Kota Bandung biar masyarakat yang sedang WFH, masyarakat yang sedang tidak banyak aktivitas di luar itu bisa berada di rumah dengan nyaman dengan tersedianya air yang cukup. Oke. Betul. Kalau dari Mas Sansan sendiri mungkin ada kesibukan apa selama pandemi ini? Ya kalau kita kesibukannya sih cuma dua, mungkin menjadi mitra kritis pemerintah dan memang atau menjadi partner strategis pemerintah dengan menciptakan insan-insan atau mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas akademisnya. Kalau mahasiswa gitu jawabnya, Jess. Maaf ya. Dulu juga saya kayak gitu. Iya juga sih ya. Ngalamin ya. Nah, gara-gara sama lu aja jadi kayak gitu. Jadi ya gitu ya. Mohon maaf sekali gini. Ini kalau misalnya kita ngobrol sama Pak Sony dan juga Mas Sansan, gitu datang ke sini, kita nggak jauh-jauh ngomongin soal air kayak tadi Pak Sony juga bilang gitu ya, mensuplai kebutuhan air juga gitu ya. Cuman kalau misalnya sekarang ini mungkin ya kalau kita ngomongin soal lingkungan gitu ya, sedikit nggak sih, kecil nggak sih kalau ngomongin soal apa ya, caranya kita sebagai pemuda gitu, perhatian kepada lingkungan itu kecil nggak sih sekarang ini, atau mungkin sebenarnya sudah ada perubahan sekarang ini? Mungkin kalau Mas Sansan sendiri gitu, Melihatnya gimana? melihatnya gimana? Perhatian ya, Perhatiannya kepada lingkungan gitu untuk menjaga segala macam gitu. kalau perhatiannya sudah cukup besar memang. Perhatiannya dengan banyak gerakan-gerakan sosial yang udah dilakukan gitu ya kan. Dari mulai gerakan politik, misal ada Green Party, itu kan yang khusus, gerakan politik yang khusus untuk memperjuangkan kehidupan dan kesehatan itu. Gitu. Ataupun anak-anak muda di sosmed sekarang yang mengkampanyekan misalnya Tumblr, misalnya Go Green apa Go segala Green, macam. apa. Ya. Itu kan sebetulnya udah ada perhatiannya gitu. Sudah ada. Sudah ada dan sudah banyak, namun tidak terlalu masif mungkin. Mungkin ya, Penyadaran terhadap teman-temannya. Itu Betul. aja sih kalau pemuda sebetulnya. Jadi awareness atau kesadarannya mungkin belum merata gitu Belum ya merata untuk semua anak kesadaran. muda Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau misalnya gue aja mau ngobrol juga sih sama Pak Sony sih sebenarnya sih ya. Kalau misalkan kondisi ketersediaan air sendiri, khususnya di Kota Bandung tuh udah kayak gimana sih? Udah mencukupi kah atau gimana? Mangga Pak Sony dijawab, Pak. Ya, kalau seperti tahun-tahun sekarang kan kita kemarau basah ya. Orang tidak akan pernah berpikir kekurangan air ya. Betul. Karena suplai kita juga tidak terganggu ya kapasitasnya, kemudian juga alam ini juga masih cukup diguyur hujan, jadi is fine aja. Masalah di Kota Bandung itu sejauh ini akan timbul pada saat satu tahun itu dihuni oleh musim kemarau yang lebih dari 3 bulan. Tahun ini kita tidak menemukan ini. Alhamdulillah. Tapi iya. belum tentu tahun ke depan. Iya. Orang bijak, orang pintar, orang cerdas tentunya harus bicara atau harus berpikir tentang pengalaman ke belakang. Jadi kalau kita bicara pengalaman ke belakang, tentunya ya sepanjang saya tahu ya, 3 kali kita mengalami krisis yang luar biasa tentang air batu. 2015, 2017, kemudian 2019. Ini menurut saya, karena saya sebagai pelaku ya, tukang ledeng, begitu sulit kita memperoleh
air baku yang dapat kita olah untuk kita distribusikan ke masyarakat. Ini menjadi warning, menjadi catatan penting buat semuanya, bukan hanya pemerintahnya. Iya. Oke. Jadi ya memang kita juga harus benar-benar sadar juga untuk jaganya gitu ya. Tapi kalau misalnya air sendiri gitu ya, menurut Pak Sony sendiri sebenarnya seberapa pentingkah buat kita untuk benar-benar sadar untuk ngejaga kebersihan air dan juga menjaga sebenarnya kan karena kita kan akan butuh sekali gitu ya yang namanya air itu dalam kehidupan sehari-hari dan di generasi kita yang akan datang gitu. Seberapa pentingnya buat kita untuk benar-benar menjaga, menghemat dan juga mungkin menggunakan air dengan cara yang tepat, itu seberapa penting nih Pak Sony? Ya, air itu menjaga dan menemukannya itu begitu penting karena air ini kan sumber kehidupan ya. Bahkan kita tubuh manusia ini lebih dari 70% itu kan terdiri dari air. Iya. Orang itu akan merasa penting terhadap sesuatu pada saat sesuatu itu menjadi langka. Nah, iya betul. Mungkin di Bandung ini yang mengalami kelangkaan air ini belum masif ya, belum setiap daerah mengalami itu, hanya beberapa daerah saja. Contoh misalkan yang akan mendapat kesulitan paling terdampak pada saat kekurangan atau hujan tidak turun lebih dari 3 bulan. Ini kan daerah-daerah timur ya, daerah dari Bali, Kiara Condong, Tapanang, Mataram ya. Kemudian baratnya juga sama seperti daerah Cijerah, Caringin dan segala macam. Ini pasti mereka akan mengatakan bahwa begitu penting air. Tapi yang menjadi heran buat saya, kita semua menjadi teringat akan air itu menjadi penting di saat menemukan kemarau, tetapi di saat musim hujan kita menjadi lupa bahwa air ini harus kita selamatkan, harus kita jaga, harus kita tahan supaya ini tidak menjadi barang langka di saat musim kemarau. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengelola itu sehingga tidak lagi ada pemikiran bahwa kita hanya ingat air pada saat musim kemarau, tetapi pada saat musim hujan kita sesungguhnya sepertinya ingin bahwa air itu segera hilang karena bikin banjir, bikin becek, bikin sengsara. Nah ini sesuatu yang harus kita rubah ya. Iya. Jadi kita memang tadi Pak Sony sempat bilang bahwa kita baru akan sadar ketika air itu menjadi langka gitu ya. Berarti sebenarnya memang dari sekarang ini kita harus mencoba untuk mengantisipasi sampai air itu tidak menjadi langka dulu gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat udah langka baru kita harus menjaga air segala macam. Iya, gitu sudah telat. Udah gitu telat ya, soalnya. gitu, Tapi ya. kalau misalnya dari PDAM Tirtawani sendiri sebenarnya ada nggak sih rencana yang bisa dilakukan nih buat menjaga ketersediaan air di Kota Bandung gitu untuk kalau kita ngomongin soal antisipasi nih Pak Sony? Ya. Satu lagi ya yang paling penting tadi ya, bahwa bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa air itu memang betul-betul kita butuhkan. Jadi kalau kita punya pacar ya, jangan sampai udah diputusin terus pergi baru kita mengatakan aduh ternyata gue butuh dia. Iya. Aduh, yang gitu terlambat masalahnya. Betul itu. Betul. Kata pemuda ya betul itu ya. Langsung aja dengerin lagu Raisa Mantan Terindah gitu tuh biasanya. Sudah lewat. Artinya apa? Artinya jadi pada saat si dia ada rasanya nggak berpengaruh ya. Iya. Kurang kerasa Kurang gitu kerasa. ya. Setelah tidak ada berterasa. Nah, tugas dan fungsi PDAM dan stakeholder yang lainnya pasti memiliki kewenangan masing-masing ya, sesuai dengan amanat yang ada di dalam regulasi. Oke. PDAM ini kan hanya sebagai operator, dia tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab kepada ketersediaan air baku. Hanya bertanggung jawab bagaimana mengolah air baku untuk bisa didistribusikan secara sehat kepada masyarakat. Ya. Tetapi secara morality, secara moral kita bertanggung jawab untuk mengkampanye bagaimana supaya air baku itu tersedia. Jadi yang harus memastikan itu siapa? Ya pemerintah. Pemerintah karena air itu adalah urusan sanitasi dasar, urusan utama, urusan wajib. Itu harus bijak dalam penganggaran agar bagaimana masyarakat ini bisa dipastikan ketersediaan airnya. Ya. Oke.
Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal ketersediaan air ya bukan hanya tugasnya PDAM tapi sebenarnya ini bareng-bareng ya semuanya. Baik dari kita juga gitu sebagai generasi pemuda ya kita pun juga harus mencoba untuk menjaga kayak gitu. Makanya jadi saat kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama Sansan Redi Taufik gitu Betul. ya, soal ya, apa sih peran pemuda gitu buat melestarikan lingkungan, Betul. khususnya ngomongin soal air gitu Iya, ya. kalau gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita akan dengerin lagu-lagu dulu deh. Nanti kita Iya, akan balik lagi iya. ngobrol bareng sama mereka berdua juga. Stay tune dong. terus. Dan juga Jas Permana di sini dan juga ditemenin sama Bapak Sony dari PDAM Tirtawening dan juga Sansan Redi Taufik dari Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Kota Bandung. Yes, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Sansan dulu kali ya. Betul, karena Iya, kan kalau ini. misalnya tadi kita udah ngobrol lumayan panjang juga sama Pak Sony gitu ya soal apa ya mungkin bisa dibilang adalah pentingnya buat kita untuk menjaga yang namanya ya lingkungan dan juga air gitu. Dan kita sebagai pelanjut generasi selanjutnya gitu, kita bakal punya anak dong, punya cucu Iya, dong. iya. Dan kita ini pengen makanya dari itu kita nggak ngobrol gitu ya, pengen ngobrol sama Mas Sansan sendiri nih. Kalau misalnya kita nih sebagai pemuda gitu ya, sebenarnya seberapa besar banget sih dampaknya kita ini terhadap lingkungan gitu loh. Dari apalagi ngomongin gaya hidup ya sebenarnya ya. Seberapa besar sih dampaknya gitu? Dampaknya kalau ditanya seberapa besar itu besar banget. Besar banget. Besar iya. banget dampaknya terhadap lingkungan, terhadap air gitu. Karena ada kan teori butterfly effect tuh, Betul. yang mana kepakan kupu-kupu di Amazon Di Amazon. itu bisa menjadikan tornado di mana, di Venezuela di mana gitu. Iya. Kan. Nah, sama halnya dengan sekarang gaya hidup pemuda kan bawa aqua misalnya, Iya. kan tidak pakai tumbler, buang sampah sembarangan, buang apa sembarangan. Hmm. Dan itu hal kecil yang dilakukan oleh satu pemuda. Satu iya. Pemuda. Tapi ketika misalkan banyak pemuda yang seperti itu akan terkumpul dengan sangat banyak dan akan menjadikan banjir, Iya. menjadikan airnya itu kotor, Betul. gitu kan. Itu sangat-sangat besar Besar, dampaknya ketika misalkan gaya hidup pemuda ini tidak dijaga dan tidak dirawat kesadarannya terhadap keterbutuhan dasar atas air. Iya, 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 betul. iya. Tapi kalau misalnya gue mau ngomongin ringan aja sih sebenarnya Betul. sih ya. Kalau misalnya sama sesama teman gitu kayak, Didinya udah buang sampah Didi tuh, gitu. Iya. Nah, gimana gitu cara supaya enak? Cara supaya gitu. gimana ya, maksudnya supaya kita tuh bisa ngasih, kadang kan kita Ngasih tahu, punya teman gitu iya. misalnya ya, yang kadang suka nggak buang Buang sampahnya sampah, tetap aja, mana terus pas wae, kita kasih tahu tuh kayak Naon sih, naon gitu. sih gitu. Nah itu gimana ya caranya ya supaya gimana ya ke pemuda lagi gitu loh, Iya. supaya pemuda ke pemuda lagi. Kalau misal kita orang tua ngasih tahu ke pemuda mah kayak Iya, mungkin didengar gitu ya. bener, ya. Tapi kan kita sebagai sama-sama pemuda nih ngasih tahu orang lagi tuh kadang suka susah tuh, enaknya gimana nih kalau misalnya Kalau gitu. kita sih biasanya nih. Biasanya. Inget bro, maneh can nikah. Nah, Kan inget maneh can nikah. Jadi jangan sampai sebelum aja kita nikah ya kan nanti akhirnya bayar PDAM ini lebih mahal karena airnya jarang ya Betul. kan? Bayar Iya. sampahnya apa itu kan akhirnya kita butuh duit yang lebih banyak. Kalau begitu ya kan. iya. Tapi kalau kita bisa jaga lingkungan, semuanya lancar itu kan akan lebih murah kehidupannya. Nah, iya kalau sama pemuda berarti harus berurusan sama duit deh. Iya. Sama duit sama cinta, Sama ya kan? duit sama cinta baru masuk. Iya. Mungkin nanti kayak dibikin apa ya, kayak apa ya, kok bisa dibilang kayak bank sampah atau apa segala macam, kayaknya lumayan tertarik ya. Lumayan gitu. cuan gitu Iya, iya. jadinya. Tapi kan karena kalau misalnya kayak gitu tuh jatuhnya jadi kayak ke pola pikir ya sebenarnya ya. Pola pikir. Karena kan kita mungkin pemikiran kitanya belum sampai ke lingkungan bahwa kita harus gitu Iya, ya. kesamaan paradigma tadi sempat diskusi juga dengan Pak Dirut gitu, bahwa sense of crisis-nya ini belum ada. terbangun. Iya, Iya. dan ataupun sense of belonging terhadap air gitu kan itu belum terbangun. Belum juga. terbangun gitu ya. Belum terbangun. Karena mungkin gampang banget buat dapetin air dan Iya, segala iya, macam betul, gitu iya, ya. iya, Jadi iya. kita ngerasa kayak nggak mungkin habis lah ini gitu. Nah, Tapi itu. cepat atau lambat ini akan habis gitu Akan kan. habis. Iya. Dan itu berarti gimana ya caranya supaya kita bisa menyamakan pola pikir gitu, kayak misalnya kita harus jaga lingkungan nih. Iya. Tapi mungkin tadi kan Mas bilang sense of crisis gitu ya. Iya. Mungkin beberapa pemuda lebih fokusnya ke sense of crisisnya sendiri, misalnya Iya. kayak wah gue nggak punya duit nih, Iya, gue iya, ini iya, gitu kan. iya. Jadi mereka nggak fokus Belum ke mikirin ke lingkungan apa segala lingkungan, macam. ke air. Nah itu cara terbaik untuk nyamain si pemikiran ini supaya sadar semuanya itu apa ya kira-kira ya? Sebetulnya itu harus ada aktor yang memang bisa membuat rekayasa sosial gitu ya. Betul. Nah, Karena iya. dia bisa, seorang individu bisa menyadarkan individu yang lain, sehingga setelah tumbuh kesadaran individu, akhirnya tumbuhlah kesadaran kelompok kan. Iya gitu. iya. Nah, dan memang untuk membuat seperti itu tuh agak susah-susah Sulit, gampang. susah gampang, iya, Susah-susah pasti. gampang. Iya, Itu sama kayak
pengen dapetin pacar lah susah-susah gampang. Susah gampang. Iya. Jadi susah-susah gampang. Betul. Kenapa? Karena memang ya itu tadi penyadaran atau aktor penyadarannya itu memang tidak semuanya bisa. Tidak Dan semuanya memang bisa. membutuhkan partisipasi yang lebih dari seorang pemuda atau yang sering disebut CSO, Civil Society Organization. Oke. Dan bagi kita khususnya pandangan kita terhadap PDAM Tirtawening gitu ya. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh PDAM Tirtawening untuk mengajak para CSO ini, Civil Society ini untuk bergabung menyadarkan masyarakat yang lain. Contoh, kita juga HMI Sabang Bandung pernah melakukan kerjasama ya kan buat air dan kehidupan di Kota Bandung. Kita lakukan campaign besar-besaran itu di CFD Dago. Bagaimana kita ngasih edukasi ke masyarakat ini tuh air tuh ABCD. Itu sempat kita lakukan dengan PDAM Tirtawening Kota Bandung. Mungkin ketika skupnya kecil dan hanya kita saja ya kan berfaksi sebagai organisasi itu mungkin kurang. Dan dirasa akan lebih baik ketika misalkan ke depan ini kan setelah seperti itu diharapkan kita penyadaran terhadap masyarakat pun menyadarkan kepada teman-teman dan kepada lingkungannya. Itulah yang kita harapkan untuk saat ini mungkin. Mungkin gitu dengan cara-cara yang lebih kreatif ke depannya. Dengan cara-cara yang lebih kreatif. Nah, ngomongin cara-cara yang lebih kreatif, ada gak nih Mas Hansan sendiri punya kepikiran, wah dibikin apa ya, program apa ya gitu? Betul, gitu. Organisasi Inovasi kan gitu apa macam, gitu. ada nggak? Kita tarikannya itu sebetulnya kan dari post environment, yang mana itu tuh ngomongin lingkungan dulu kan ngomongin lingkungan aja. Nah kalau sekarang kan post environment ini selain ngomongin lingkungan itu ada keterkaitan antara sosial, ekonomi dan politik. Betul. Yang mana ya kita juga nggak bisa hanya melakukan campaign gitu ya kan. Tapi tarikan politik kepemudaan di sini yaitulah salah satunya melakukan campaign misalnya. Nah dengan cara kalau misalkan tadi ditanya program misalnya kita buat program misalnya jagain atau bersihin misalnya kan. Kalau misalkan Pemkot Bandung kan punya Kang Pisman katanya. Betul. Nah, kalau misalkan ini misal kita buat program bersihin yang mana itu nanti ditarik misalnya duta air yang merupakan influencer yang asli Kota Bandung gitu ya kan. Dan nantinya itu akan open recruitment volunteer yang memang itu dibebas aktifkan, yang penting penyadarannya itu melalui volunteer tersebut. Jadi dibuat bridging ataupun jembatan antara pemerintah dengan penyadaran masyarakat melalui misal program bersihin itu misalnya atau programnya namanya jagain misalnya seperti jagain lingkungan misalnya atau apa, itu bisa aja sebetulnya yang penting ada bridgingnya itu programnya. Misalkan kayak yang buang sampah ke tempatnya tuh Anselma gitu ya, atau Mira Canda gitu ya, pasti pada ngikutin. Itu misalnya siapa gitu ya, artis lah ya, gitu, pasti banyak yang ngikutin. Bener sih kayak gitu ya. Jadi harus memang kita harus mengajak orang yang punya apa ya influence gitu ya, yang punya suara besar juga untuk mengikuti si gaya hidup ini gitu ya sebenarnya. Karena secara langsung itu juga bakal mempengaruhi banyak orang juga kalau gitu. Yes, mungkin itu juga bisa dijadiin salah satu program di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Bisa jadi ya. Bener banget. Nah kalau misalnya gitu ini terakhir buat Mas Hansan sama Pak Sony juga gitu ya, boleh nggak nih kalau misalnya ajakin others gitu ya, yang pastinya juga pemuda yang lain juga untuk jaga lingkungan dan juga peduli sama air. Boleh diajakin aja sekarang ini. Boleh dari Mas Hansan dulu deh. Untuk para pendengar setia Oz Radio yang ada di Kota Bandung dan dimanapun gitu ya, leave no one behind. Jadi tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam konsep SDGs misalnya. Dalam konsep SDGs, maka kita sebagai orang yang mungkin sekarang sudah tersadar akan urgensi air dalam kehidupan, mengajak kawan-kawan semuanya untuk sama-sama tidak tertinggal agar kita di masa yang akan datang masih memiliki air yang cukup, masih bisa minum yang bersih, masih bisa mandi dengan air yang bersih. Jadi kita, saya khususnya mengajak teman-teman Oz Radio untuk bisa menjaga lingkungan dan menjaga keterbutuhan air dan menggunakan air dengan cukup. Jadilah air, kalau kata Habibie kan katanya, jadilah mata air yang bisa berguna bagi siapapun. Maka harus kita jaga airnya. Betul. Gitu. Ya, benar. Kalau dari Pak Sony? Setuju. Ya, sedikit saya sebelum masuk ke statement terakhir ya. Boleh ya? Boleh. Ketika kita mau merubah sebuah budaya, budaya itu kan diawali dengan gaya hidup barangkali. Betul. Gaya hidup yang kemudian bertahun-tahun jadilah sebuah budaya. Bagaimana kita merubah gaya hidup agar tidak menjadi budaya?
gaya hidup kita yang acuh terhadap lingkungan, gaya kita hidup yang selalu buang sampah sembarangan dan segala macam. Ada 3 cara sebetulnya ya yang saya pahami bagaimana kita bisa merubah gaya hidup, yang syukur-syukur kita bisa merubah budaya. Pertama dengan ilmu, kedua dengan merasakan, ketiga dengan penegakan aturan. Dengan ilmu ya tentunya di sini kita harus tidak lelah, tidak pernah frustrasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bagaimana kita mencintai lingkungan kalau kita memang mau long lasting, hidup lebih lama. Ya kita terlalu banyak sebetulnya memiliki pengalaman buruk ya terkait bagaimana kalau air ini justru akan bisa melupakan atau meruntuhkan segalanya ya. Nah ini dengan ilmu. Yang kedua dengan merasakan. Amit-amit ya. Jangan pernah kita ini berubah gara-gara kita merasakan. Artinya seperti di Jepang. Di Jepang ini kan ada kasus Minamata, pencemaran air karena merkuri. Harus ada banyak korban dulu yang menjadi cacat gara-gara terpapar, terakumulasi oleh merkuri. Karena dia memakan ikan di sebuah teluk Minamata. Ya ikannya udah kena racun. Barulah di situ melakukan perubahan restorasi lingkungan, pengetatan terhadap pembuangan sampah-sampah yang sifatnya B3 dan segala macam. Jadi jangan sampai kita merasakan dulu kelangkaan air yang hebat sehingga jatuh korban yang banyak baru kita peduli. Nah ini jangan. Dan yang ketiga adalah dengan penegakan aturan. Nah penegakan aturan ini kita kan bisa benchmark ke Singapura, ke Jepang gitu ya. Bersih semua tuh di situ. Bersih banget. Kalau kita punya kesempatan ke Jepang, di Jepang itu sangat jarang kita menemukan tong sampah, tapi bersih. Kenapa? Orang itu bawa kantong sendiri. Iya. Di Singapura orang nggak berani tuh ngerokok sembarangan. Iya betul. Kenapa di Indonesia? Gak bisa ya. Kenapa nggak bisa tuh? Jadi sebaiknya mari kita semua ya yang berakal, yang tentunya memiliki kecintaan pada diri kita sendiri. Sebetulnya saya nggak perlu orang-orang itu mencintai orang lain, cintai aja diri sendiri. Karena ketika mencintai diri sendiri, sesungguhnya dia sudah memberikan cinta yang banyak untuk orang lain. Iya, setuju. Cintai air untuk diri sendiri, insya Allah akan mewariskan mata air yang cukup buat anak cucu kita. Amin. Sekali lagi Azarsia jangan lupa buat terus menghemat air. Betul. Memakai air secukupnya. Betul. Jaga lingkungannya, jangan buang mantan di mana aja. Iya. Oke, kalau misalnya gitu terima kasih banyak untuk Mas Hasan dan juga Mas Sony. Kita belajar banyak banget hari ini dan tentunya juga ya pasti benar kata Mas Sony tadi ya. Kita mulai dari diri sendiri dulu deh. Yes, betul. Untuk menjaga semuanya ya. Iya. Ya misalnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hasan sama Pak Sony Sama-sama. juga. Oke. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi ya. Amin. Sukses terus untuk semua project dan apapun yang dilakukan ke depannya. Oke. So kalau kayak kita harus stay tune terus ya di As Radio.